Shalom anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Adapun 4 tujuan pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama, arti dari kemajemukan. Yang kedua, kemajemukan di Indonesia. Yang ketiga, bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Dan yang keempat, pandangan Alkitab tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Yang pertama kita lihat arti kemajemukan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kemajemukan adalah keanekaragaman, yaitu bermacam-macam, berbagai jenis dan lain-lain yang mengarah pada kata banyak. Yang kedua, kemajemukan di Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam sebab terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama maupun kelas sosial. Hal itu merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Tiga, bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Ada 4 bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Bentuk yang pertama adalah menghargai teman dan orang lain dalam berbagai perbedaan. Yang kedua, menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya termasuk ibadahnya. Yang ketiga, berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan yang ada. Yang keempat, dapat bekerja sama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan status sosial. Dalam hal ini, kaya ataupun miskin. Tujuan pembelajaran kita yang keempat adalah pandangan Alkitab tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Kita lihat pandangan yang pertama menurut Mazmur 33. Mazmur 33 berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Di situ dia mengatakan bahwa alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Pemazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman. Sebaliknya, kehidupan yang kacau dan penuh pertikaian membawa penderitaan. Pandangan Alkitab yang kedua tentang solidaritas di tengah masyarakat majemuk terambil dari kitab Galatia 5 ayat 22 yang berbicara tentang buah-buah roh. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen, kita terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam hidup kita sebagaimana tercantum dalam buah roh tersebut. Dengan demikian, kebaikan yang kita lakukan tidak boleh berpatokan pada apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Kita harus proaktif atau terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk berbuat. Karena semua yang kita lakukan harus datang dari dalam hati kita dan merupakan keputusan hati nurani kita. Pandangan yang ketiga terambil dari Matius 5 ayat 44 yang menyatakan bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita dituntut untuk mengasihi semua orang, termasuk orang yang memusuhi kita. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk adalah kita sebagai masyarakat Indonesia
adalah masyarakat majemuk. Karena itu merupakan kenyataan yang harus kita terima dan kita syukuri oleh semua elemen bangsa. Kita sebagai remaja Kristen, kita dapat belajar menghargai berbagai perbedaan yang ada dan belajar untuk membangun solidaritas bagi sesama teman maupun masyarakat yang berbeda dengan kita. Kita dapat mewujudkan solidaritas dalam ketulusan dan bukan kepura-puraan, terutama dengan mengacu pada hukum kasih yang mensyaratkan kita sebagai orang beriman harus mengasihi sesama tanpa kecuali. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan jika kita tidak mengasihi sesama. Demikian pelajaran kita di hari ini.